Tentu saya yang pertama akan segera minta salinan putusan, kemudian saya akan mengajukan permohonan kasasi, kemudian itu saya pelajari dan segera mungkin saya mengajukan kontra memori kasasi, Mas. Memori kasasi, bukan kontra, memori kasasi. Ya. Kemudian terhadap hakim-hakim yang mutus ini, kalau nanti di sana saya temukan kejanggalan hukum yang ada, tentu akan saya laporkan kepada Bawas, Badan Pengawasan di Mahkamah Agung yang mengawasi hakim-hakim ini. Jadi berkaitan dengan perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu, sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, relas pemberitahuan putusan pengadilan tinggi itu belum sampai ke tangan saya, belum dikirim ke saya. Nah, saya menjadi heran ketika perkaranya masuk ke pengadilan tinggi segera diputus, kemudian relas pemberitahuan atau putusannya itu sampai dengan saat ini belum, pemberitahuan putusan itu sampai dengan saat ini belum dikirim kepada saya. Ada apa? Kalau memutus cepat tetapi memberitahukan putusan tersebut lama, begitu Mas Haji. Jadi perlu kita pertanyakan itu. Pak, ini merasa janggal Pak ya dengan ya belum adanya surat relas dari pengadilan Pak. Ya, saya merasa janggal. Jadi janggalnya itu ya kenapa putusannya cepat tetapi relas pemberitahuan putusannya lama itu. Hari ini tanggal 19 Oktober 2023, pada tanggal 3 Oktober yang lalu Pak Rizani sudah mendapatkan perkara ini siapanya. Baik. Saat ini Pak, perkembangan terbaru apa yang bisa Pak Rizani sampaikan Pak? Ya, jadi hari ini karena waktu dari pendaftaran sampai dengan saat ini itu sudah lama, sehingga saya perlu untuk mengecek perkembangan perkaranya, kemudian sidangnya tanggal berapa. Ternyata kami tadi sudah ngecek ke dalam, itu sidang perdananya, perkaranya BMT Darussalam, Yusuf Mansur dan kawan-kawan, itu akan disidangkan pada tanggal 2 November 2023, Mas. Tepatnya jam 10. Para netizen yang berada di sekitar Bogor atau yang ingin menyaksikan, ya bisa mungkin nanti datang mendampingi kami, begitu. Baik, untuk dari pihak para tergugat sendiri, apakah sudah dipastikan diberikan surat panggilan pengadilan semua Pak? Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh petugas di kantor Pengadilan Negeri Kota Bogor ini, masing-masing tergugat maupun turut tergugat sudah. Jadi BMT Darussalam, kemudian BMT Darussalam sebagai tergugat 1, kemudian Yusuf Mansur sebagai tergugat 2, kemudian Adiansa sebagai tergugat 3, kemudian Dwi Yuda Andi sebagai tergugat 4, kemudian PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 5, dan turut tergugat Pondok Pesantren Darul Quran itu menurut keterangan dari sini sudah dipanggil, begitu. Sudah menerima panggilan. Sudah menerima panggilan, begitu. Untuk sidang hari Selasa untuk sidang hari Kamis tanggal 2 November. Untuk persidangan perdana pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Mas Haji. Ya, baik. Iya. Baik Pak Zeni. Untuk perkara Pak Zeni sendiri Pak, yang saat ini di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan memori banding dari pihak Yusuf Mansur dan BMT Pak. Pak Zeni sudah menyampaikan akan melawan kasasi Pak. Bisa disampaikan Pak? Ya, jadi berkaitan dengan perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu, sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, relas pemberitahuan putusan pengadilan tinggi itu belum sampai ke tangan saya, belum dikirim ke saya. Saya menjadi heran ketika perkaranya masuk ke pengadilan tinggi segera diputus, kemudian relas pemberitahuan atau putusannya itu sampai dengan saat ini belum, pemberitahuan putusan itu sampai dengan saat ini belum dikirim kepada saya. Ada apa? Kalau memutus cepat tetapi memberitahukan putusan tersebut lama, begitu Mas Haji. Jadi perlu kita pertanyakan itu.
Pak Zeni merasa janggal Pak ya dengan Ya, belum adanya surat telas dari pengadilan Pak ya? ya. Saya merasa janggal. Jadi janggalnya itu ya kenapa putusannya cepat tetapi relas pemberitahuan putusannya lama itu. Terus kemudian berkaitan dengan alasan hukumnya juga saya merasa janggal ketika yang dipergunakan adalah alat bukti yang bukan, saya tidak sebagai pihak di sana dijadikan alat bukti untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, tapi yang berwenang mengadili Pengadilan Agama begitu. Jadi janggal dan itu pasti saya lawan begitu. Oke, Pak Zeni memasuki nanti sidang rilis Pak. Seberapa yakin dan optimis Pak Zeni bisa menangkan persidangan Pak? Kalau saya sesuai dengan alat bukti berkaitan dengan perkaranya Bu Ilis yang dikuasakan kepada saya ini, saya masih berkeyakinan 100% akan menang. Karena di sana alat bukti setor uangnya jelas, kemudian para pihaknya jelas, kemudian ada perjanjian, gitu. Untuk dari pihak Yusuf Mansur dan BMT ini Pak, apakah memakai kuasa hukum yang sama Pak dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Belum tahu. Nanti dilihat saja pada sidang perdana tanggal 2 November 2023 itu, gitu. Tampaknya sampai saat ini pihak dari Yusuf Mansur sendiri terkesan masih santai-santai saja Pak. Iya. Ada yang bisa Pak Zeni sampaikan? Ya enggak, mereka santai, kami juga santai. Tinggal ngikutin gendangnya aja Mas. Kalau gendangnya ditabuh perang, kita perang kan begitu. Tetapi tidak ada kata berhenti saya untuk mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur ini ketika perkara saya itu belum mempunyai kepastian hukum begitu. Iya. Untuk bagi saya kan nggak rugi Mas berperkara. Karena saya berperkara kan sendiri, kemudian saya lawyer, ya dianggap saja ke pengadilan itu hanya bermain dan reuni sama teman-teman lama pengacara begitu saja. Untuk sidang pertama ini nanti agendanya apa Pak? Kalau sidang pertama agendanya biasanya verifikasi berkaitan dengan legalitas atau identitas dari masing-masing pihak. Kalau pengacaranya tentu akan dilihat surat kuasanya, kemudian dilihat edikatnya, kemudian dilihat sumpahnya begitu. Iya. Baik Pak Zeni, pesan Pak Zeni untuk para tergugat yang akan melawan Pak Zeni ini Pak. Gimana? Pesan-pesan kepada pihak tergugat dalam persidangan ini Pak. Ya, begini pesan saya. Karena ini alat buktinya sudah cukup jelas, kemudian perjanjiannya jelas, kemudian pilihan hukumnya jelas, nyerah sajalah kalian. Karena toh kalau dikejar sampai Mahkamah Agung, insya Allah saya menang. Iya. Oke, Pak Zeni dan Pak Sudaryanto, untuk perkara Bu Ilis ini kerugian dari Bu Ilis ini 250 juta Pak ya? Kerugian yang disetor, modal awal yang disetor sebagai investasi 250 juta. Iya. Dan untuk nilai gugatan yang Pak Zeni gugat ini berapa Pak? Nilai gugatan yang saya ajukan baik itu material maupun imaterial adalah 5.075 juta. Rinciannya adalah pokok dan bunga itu kerugian material itu ada 4.075 juta. Kemudian imaterialnya kami mengajukan 1 miliar rupiah. Jadi jumlah include keseluruhannya adalah 5.075 juta rupiah. Gitu. Baik. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Zeni dan Pak Sudar. Mungkin ada yang ditambahkan Pak? Cukup saya kira, cukup. Terima kasih Pak. Ya. Semangat perang aja Mas, semangat mengajukan gugatan, semangat melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu aja. Mohon doanya dari netizen. Mohon doanya dari netizen itu supaya aja. diberi kelancaran dan kemudahan. Itu aja.